Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi absolut dan fungsi statistik. Oke, baik. Yang pertama adalah fungsi absolut. Saya ketik di sini. Fungsi absolut. Oke. Fungsi absolut selalu ditandai dengan tanda dolar. Nah, tanda dolar ini adalah fungsi absolut, ditandai dengan dolar. Nah, fungsi absolut itu ada 3. Yang pertama adalah absolut teks atau absolut kolom, ya, absolut kolom. Absolut kolom itu ditandai dengan dolar, misalkan dolar A1, ini absolut kolom. Ini absolut kolom. Kemudian ada lagi absolut baris A dolar 1. Ini absolut baris. Saya ganti absolut baris. Terus ada gabungan antara absolut kolom dan absolut baris. Nah, ini ditandai dengan dolar A dolar 1. Ini absolut kolom dan baris. Oke. Oke, baik. Nah, bagaimana cara menggunakan absolut kolom dan baris? Nah, setelah ini akan saya demokan bagaimana cara menggunakan absolut kolom dan baris. Baik, berikut adalah tutorialnya. Nah, baik, sekarang kita bikin suatu ilustrasi seperti ini. Ada angka 1, 2, seperti perkalian kemarin. Kita blok, kita copy ke kanan. Kita tengahkan. Terus di sini angka 1, 2, kita blok, copy ke bawah sampai dengan angka 10. Kita tengahkan. Nah, kita mau bikin perkalian. Perkalian seperti ini. Kalau kemarin kita perkalian adalah dengan rumus seperti berikut, sama dengan kolom A atau sama dengan baris A, ya, baris A8, angka satunya di A8, cukup diklik saja. Kemudian dikali B7, cukup kita klik. Kemarin kan seperti ini. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita tidak memakai absolut, kita copy ke kanan, ini hasilnya akan berbeda. 1 kali 2, 2, 1 kali 3, seharusnya ini 3, bukan 6. Nah, kenapa? Karena selnya bergerak. Ini selnya bergerak. Ini tidak boleh. Maka harus kita absolutkan. Kenapa? Selnya harus kita kunci supaya dia tidak bergerak. Bagaimana cara menguncinya? Nah, sekarang yang kita kunci adalah misalkan begini. A1 itu A8 itu nilainya 1. Maka sel A8 itu kita kunci pakai dolar. Kita absolutkan. Jadi absolut kolom A. Ya. Kemudian yang B7, nah, B7 ini kita absolutkan. Nah,
kita absolutkan barisnya. Ya. Ini yang kita absolutkan kolomnya, ini yang kita absolutkan barisnya. Oke. Kemudian kita copy ke kanan. Gitu. Ini tidak bergerak. Yang bergerak adalah barisnya. Perhatikan di sini A8-nya tetap. Nah, A8-nya tetap. Barisnya juga tetap, baris 7. Yang berubah hanya kolomnya saja. Kenapa kolomnya? Karena kolomnya tidak diabsolut. Artinya kolomnya berubah-ubah terus. Nah, ini fungsinya. Jadi absolut kolom dan absolut baris. Nah, setelah itu, setelah kita copy ke kanan, ini kita copy ke bawah. Seret. Apa yang berbeda? Perhatikan. Nah, ini kolom A1, A8-nya ini berubah kalau ke bawah. Artinya apa? Artinya baris 7-nya tidak berubah. Kolom B-nya tidak berubah. Yang berubah adalah barisnya. Karena yang kita absolutkan adalah kolom. Jadi kalau yang diabsolutkan kolom, maka yang berubah barisnya. Jangan bingung. Kalau yang diabsolutkan barisnya, maka yang berubah kolomnya. Nah, ini kolomnya akan berubah. Kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G. Ini berubah terus. Ini berubah. Nah, kemudian yang secara vertikal ini yang berubah adalah barisnya. Ini baris A9. Ini A10. Ini A11. Nah, begitu. Kolomnya tetap B. Nah, kolomnya tetap B. Nah, kalau sudah ini kita blok, kita copy ke kanan. Selesai. Nah, ini adalah fungsi absolut kolom dan absolut baris. Oke, baik. Nanti silahkan kalian praktekkan absolut kolom dan absolut baris dengan laptop maupun PC kalian masing-masing di rumah. Sekarang akan saya lanjutkan. Ini saya klik dulu absolut kolom. Fungsi absolut. Oke, absolut. Dengan enter. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fungsi statistik. Fungsi statistik. Oke. Fungsi statistik yang sering kita gunakan adalah ada 4, yaitu fungsi sum, fungsi mid. Sebelum mid adalah kalau mid bukan ya, fungsi sum, kemudian fungsi average, kemudian fungsi max, fungsi min. Nah, ini nanti fungsi sum adalah menjumlahkan isi sel dalam suatu ring. Ini menjumlahkan, ini merata-rata, oke. Kemudian ini mencari nilai maksimum,
Ini nilai minimum, mencari nilai minimum. Nah, berikut adalah simulasinya. Misalkan di sini ada tabel nomor, kemudian komoditi, kemudian harga satuan, kemudian jumlah, kemudian total. Di sini nomor 1, 2, 3, 4. Misalkan ada komoditi beras, gula, jagung, tepung, misalkan begitu. Tepung, oke. Harga satuan beras per kilonya 10.000. Ingat tanpa titik pengetikannya. Gula harga 11.000. Misalkan seperti itu. Jagung 8.500. Oke, tepung misalkan 7.500. Nah, semuanya adalah tanpa titik atau koma. Jumlah beras adalah misalkan 150 kilo. Jumlah gulanya ada 90 kilo. Jumlah jagungnya 200 kilo. Dan jumlah tepungnya ada 110 kilo. Nah, totalnya berapa? Nah, kita kemarin sudah belajar tentang perkalian. Maka total kita peroleh dari harga satuan kali jumlah. Sama dengan harga satuan ada di kolom C9. Kita kalikan jumlah ada di kolom D9. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal copy saja. Nah, sudah selesai. Ini biar rapi. Kita kasih border ya. Ini kita tengahkan. Begitu. Ini kita tengahkan juga. Kita blok dulu. Terus klik center. Terus harga satuan, karena ini harga, maka kita format. Setelah kita blok, klik kanan di dalam blok, format cell. Karena itu harga, maka kita pilih akunting. Akuntingnya adalah rupiah. Akuntingnya rupiah, desimalnya 0, kita klik OK. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian fungsi statistiknya bagaimana? Oke, baik. Ini saya copy, saya taruh bawahnya, saya blok lagi, kasih border atau kasih garis. Oke, baik. Sekarang kita jumlahkan berapa sih seluruhnya harga yang ada secara satuan. Itu pakai fungsi sum. Sum kurung buka number 1 sampai number berikutnya kita blok saja. Nah, kita blok number 1 sampai dengan number terakhir yang ada garis putus-putus berjalan ini namanya ring. Ya, ring. Jadi ringnya dimulai dari sel 9 sampai C9 sampai dengan sel C12. Kita tekan enter. Nah, itu ini juga begitu, sama dengan sum kurung buka, ringnya adalah D9 sampai dengan D11. Kita tekan enter. Jadi total seluruhnya seperti itu. Nah, ini juga begitu, sama dengan sum buka kurung ring
DE 9 sampai dengan E12. Kita tekan enter. Nah, ini. Kemudian untuk average, rata-ratanya, rata-rata dari keseluruhan harga satuan ini adalah sama dengan average atau average kurung buka ring C9 sampai dengan C12. Kita tekan enter. Nah, rata-ratanya ini hanya 9.250. Ingat, sum jangan dimasukkan. Oke. Ini saya blok warna kuning misalkan. Ini saya blok warna hijau. Seperti itu. Ini sama dengan average kurung buka. Ingat, yang kuning tidak boleh masuk, hanya sel awal sampai dengan sel akhir ringnya, yaitu di sel D9 sampai dengan D12. Enter. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini juga sama dengan average Nah, enter. Kemudian max juga begitu, sama dengan max, enter, sama dengan max, enter. Nah, sama dengan max, kita klik M, kita ketik M, di sini ada max, kita pilih klik 2 kali, terus kemudian kita blok ringnya, enter. Ini juga begitu, sama dengan min, enter, sama dengan min 2 kali, enter, sama dengan min, sama dengan min. Nih, jadi apakah betul jumlahnya itu minimalnya nilainya 90? Kita cari yang terendah. Oke, yang tertinggi. Oke, jadi begitu. Oke, itu adalah fungsi dari statistik. Fungsi dari statistik. Kemudian fungsi statistik ini biasanya itu bekerjanya dengan tabel, tentu ini tabel, kemudian dengan grafik. Bagaimana cara membuat grafik? Sekarang kan saya simulasikan dengan membuat grafik. Oke. Yang mau saya bikin adalah komoditi. Nah, komoditi, kemudian sama total di sini. Setelah saya blok dua-duanya, caranya ini kita klik, kita blok ke bawah, kemudian tekan tombol CTRL, klik total, sampai dengan terakhir. CTRL-nya tidak dilepas, kemudian dilepas bersamaan dengan klik, kemudian insert. Nah, kita klik insert, terus kita pilih jenis kolomnya atau jenis grafiknya. Oke. Misalkan ini. Nah, ini adalah yang tertinggi adalah tepung, ya, tepung hampir 9 juta. Nah, itu.
Atau tidak suka misalkan pakai insert, tetap ini ya, ini misalnya, nah, ini grafik dimensi, grafik komoditi, kita ganti totalnya dengan grafik komoditi. Nah, seperti itu. Itu adalah cara membuat grafik, sangat mudah. Ini kita hapus saja. Ini adalah gambar dari grafik yang telah kita buat dari tabel yang ada di samping. Misalkan ini jumlahnya kita ganti, beras kita ganti, misalkan jumlahnya ada 10.000 kilo, maka yang tertinggi adalah berasnya, nanti secara otomatis dia akan berubah. Atau ini kita ganti misalkan 2.500 atau 2.400. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik anak-anak, itu adalah simulasi tentang fungsi absolut dan fungsi statistik. Oke, baik, silahkan kalian coba, silahkan kalian pelajari videonya baik-baik, kemudian kalian coba menirukan yang ada di dalam video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.